warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Ini sudah semuanya sudah presensi sebanyak 56 orang. Bisa dilihat presensi ini? Bisa? Bisa, Pak. Presentasi ini bisa lihat ya? Oke. Sekarang kita akan bahas tentang not full rank model. Model berpangkat tidak penuh. Setidak-tidaknya pada awal kuliah kemarin ada 3 hal yang mau kita bahas. Yang pertama adalah tidak semua sistem persamaan adalah dapat dicari solusinya, atau tidak semua sistem persamaan adalah konsisten. Ternyata dengan metode kuadrat kecil, maka sistem persamaan tersebut diubah menjadi sistem persamaan normal, yang mana sistem persamaan normal itu selalu konsisten. Itu sudah kita bahas. Yang kedua, pengujian hipotesis fungsi linear parameter. Itu H0, beta 1 plus beta 2 plus beta 3 sama dengan 10 misalnya. Sudah kita bahas. Ya enggak? Berarti tinggal satu yang belum kita bahas. Yaitu rancangan apa yang tepat dulu waktu kuliah awal saya sampaikan. Kalau ada lahan yang di tepi sungai, itu kurang satu itu yang belum kita bahas. Namun sebelum saya lanjutkan, kuis minggu lalu, pekan lalu, itu ada hipotesis, kalau kalian biasanya disebut hipotesis pengujian hipotesis secara simultan, ya enggak? H0, beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta berapa itu? Sama dengan berapa itu? Beta berapa itu? Dengan beta 2 sama dengan 0. Saya ingin tanya pada kalian, itu K-nya berupa apa itu? K transpose-nya berupa apa? Ada yang benar jawabnya? Sepintas saya amati hasil kerjaan kalian, banyak yang tidak benar itu. Coba, berupa apa K-nya, K transpose-nya? Oke. Berupa apa K transpose-nya? Koefisiennya, Pak. Kok koefisien? Oh, berupa matriks. K, beta, K transpose beta sama dengan M. K transpose-nya berupa apa? Berupa apa? Itu kan kalian minggu lalu ngerjakan itu. Untuk berupa apa? Ada yang bisa menjawab? Oke. Kalian cek lagi, karena yang diserahkan adalah kalian kan sekarang kan baca di depan kalian kan baca jawaban, lembar jawaban kalian. Yang dikumpulkan yang scan atau fotokopian saja, foto saja. Apa K transpose-nya berupa apa? Saudara Faris Yukla, silakan. Matrik identitas bukan, Pak? Matrik identitas. Oke. Terima kasih. Saudara Faisal Nawawi.
Silahkan, Saudara Faisal Nawawi. Matriks identitas, Pak. Jawabanmu matrik identitas. Yang saya tanya jawabanmu. Iya, Kak. Transfer matriks identitas, Pak. Identitas. Terima kasih. Leoni Kumala. Kalau saya kayaknya vektor, Pak. Angkanya 1 Vektor. min 1. Iya. Oke. Saudara Rafil Mardana. Iya, Pak. Apakah suara saya terdengar? Menurut saya, Apa? kata transpose itu vektor, Pak. Apa? Vektor. Vektor. Vektor seperti apa? Vektor. Vektor apa matrik? Loh, jawabanmu yang saya tanya. Depanmu sekarang kan ada kertas jawabanmu. Masih saya buka, Pak. Oh, sudah sejak tadi saya sampaikan. Oh, maaf, Pak. Kata transpose-nya matriks, Pak. Matrik apa? 1x3. Ya, matriks apa? Isinya apa? Oh, isinya 1x3 masa disebut matrik? Masa 1x3 disebut matrik? Oke. Saudara Denilson. Jawaban saya vektor, Pak. Vektor apa? Isinya? Isinya koefisien. Yang keras, suara saudara? Vektor yang berisi koefisien, Pak. Enggak dengar? Kami tidak dengar suara saudara. Vektor yang berisi koefisien. Oke. Setidak-tidaknya kalian pahami dengan baik. Sudah ada beberapa yang benar bahwa K atau bisa dia juga dilambangkan dengan lambda adalah merupakan matrik identitas. Sehingga apa? Ternyata fungsi linear parameter itu juga bisa menguji hipotesis secara parsial, juga bisa menguji hipotesis secara simultan. Ya enggak? Juga bisa menguji hipotesis yang merupakan fungsi linear dari para parameter. Sehingga apa? Berlaku lebih umum. Makanya kalau kalian running software, beberapa software, itu banyak menggunakan linear model, misalnya SPSS. Kalian akan coba cek nanti kan menggunakan general linear model seperti itu. Ya. Oke. Sekarang akan kita bahas model tidak penuh atau not full rank model. Apa yang dimaksud dengan model tidak penuh atau not full rank model? Ternyata not full rank model ini adalah untuk uji beda. Untuk uji beda. Ya. Kalau kemarin full rank model itu adalah analisis hubungan. Yang dimaksud hubungan spesifik adalah regresi. Kalau not full rank model ini ternyata adalah analisis pembandingan, analisis komparatif, itu menguji perbedaan. Yang diuji adalah perbedaan lebih dari waktu. Biasanya menggunakan uji F, proses perhitungannya menggunakan analisis varian. Perhatikan dengan baik. Ujinya menggunakan uji F. ANOVA itu hanya proses analisis. Tolong perhatikan, tidak pernah ada uji ANOVA. Banyak statistician kemudian yang tidak paham. Ya. Ini misalnya ada model klasifikasi satu arah. Model klasifikasi satu arah. Maka dimodelkan Y sama dengan X beta plus epsilon. Ya. Y X beta plus epsilon. Gitu. Nah, biasanya kalian menulisnya seperti ini. Model klasifikasi satu arah itu.
biasanya nulisnya adalah Y sama dengan mu, ya enggak? Mu plus apa? Alfa I. Ini kalau ini ditulis I, J, gitu ya, ada IJ, gitu ya. Ini I plus ini galat IJ. Ini model klasifikasi satu arah. Biasanya ditulis seperti ini. Ya. Dalam bentuk catatan matrik, saya akan buat seperti pada analisis regresi, yaitu X, Y sama dengan X, beta plus E. Ini vektor, Y-nya vektor, X-nya matrik, dan beta-nya adalah vektor. E ini juga vektor. Lajur-lajur dari E itu tidak bebas linear. Kita cek nanti, benar tidak bebas linear. Ini ada sebuah ilustrasi, sehingga P lebih kecil dari X. Kita cek dulu. Nah, selanjutnya X transpose X. Jadi ini sebenarnya kurang P-nya di sini. Oh, ini kalau kalian punya catatan di sini ada tambahan P. Pangkat dari X transpose X adalah lebih kecil dari P. Kita lihat berikutnya. Akibatnya apa? Ini tidak bisa dihitung. Matrik kebalikan matrik kebalikannya bukan matrik kebalikan khusus, tapi matrik kebalikan umum. Dengan demikian nanti apa? Konsekuensinya apa? Solusinya hasilnya tidak tunggal, tidak khas. Itu yang menjadi diskusi pertama. Nah, ini tadi yang sudah saya tuliskan. Ini saya tuliskan di sini. Sehingga ini saya hapus saja. Ini saya tuliskan di sini. Nah, model klasifikasi satu arah hanya ada satu sumber keragaman, yaitu alfa. Yaitu alfa. Nah, kemudian seandainya I bergerak dari 1 sampai 3, kalau penelitiannya percobaan disebut dengan ada 3 level perlakuan. Kalau penelitiannya observasional berarti ada 3 grup, karena observasional tidak pernah ada perlakuan. Itu biasanya dilambangkan P sama dengan 3. Ya. Kemudian ada replikasi J bergerak 1 sampai 2. Disebut juga ulangan dari N sama dengan 2. Ya. Ini kalau kemudian kita tulis subscript-nya ini kita isi, maka diperoleh sistem persamaan linear seperti ini. Ya, diperoleh sistem persamaan linear seperti ini. Sekarang yang menjadi diskusi kita adalah bagaimana sistem persamaan linear ini kalau kita tulis dalam bentuk catatan matrik seperti yang di atas ini. Nah, maka kita akan dapatkan Y-nya itu ini. Kemudian ini adalah B, beta. Ya. Ini adalah matriks X. Ini adalah epsilon. Sehingga persis yang kita ini coba kalian. Ini ya, kali ini plus ini jadinya apa? Kan Y1 sama dengan mu plus lambda 1 plus alpha 1 plus epsilon 1. Ya enggak? Baris kedua yaitu sama. Y12 sama dengan mu plus alpha 1 plus epsilon 1, 2. Sehingga kita bisa dapatkan persis seperti ini. Yang perhatikan ini baik. X ini disebut dengan desain matrik. X ini disebut dengan desain matrik atau matrik rancangan. Ya. X ini disebut dengan matrik rancangan. Jadi yang paling penting nanti adalah kalian pahami matrik rancangannya seperti apa. Matrik rancangannya seperti apa. Berikutnya, ya, kembali ke yang tadi. Ternyata banyak lajur dari X itu adalah tidak sama dengan atau sama dengan
pangkat X sama dengan banyak lajur dari X dikurangi pangkat dari ini ada sebuah vektor, ruang vektor yaitu CX itu sama dengan 1 ya, dengan 1. Sehingga 4 dikurangi 1 sama 3 itu yang kemudian disebut berpangkat tidak penuh. Berpangkat tidak penuh. Perhatikan. X transpose X ini berpangkat penuh atau tidak penuh? Ya. Saudara Arik. Tidak tahu, Pak. Kenapa berpangkat tidak penuh? Karena ada keterkaitan antar kolom. Keterkaitan seperti apa? Jumlah kolom pertama adalah jumlah kolom lainnya. Bahasa yang lebih tepat di dalam statistika disebut apa? Saling dinasti. Gimana? Kombinasi linear, Pak. Yang kombinasi linear yang mana? Oke, setidak-tidaknya kalian siapa tadi namanya? Muhammad Syarif, Pak. Oke, terima kasih. Paling tidak saudara sudah berpendapat. Sekarang saudara Yanwar Fatih. Silakan, Yanwar Fatih. Bisa dengar suara saya? Yanwar Fatih? Bisa, Pak. Silakan. Maaf, Pak. Tidak mengerti. Apa? Maaf, Pak. Kurang tahu, Pak. Kenapa? Maaf, Pak. Halo, Kurang kenapa? tahu, Pak. Kenapa kurang tahu? Yang kurang tahu apanya? Yang kurang tahu apanya? Kenapa tidak berpangkat, Pak? Ini tidak berpangkat penuh, nggak tahu. Iya, Pak. Sudah sampai kemana-mana. Ini mengenai matrik, pangkat matrik itu sudah awal kuliah kita bahas. Jadi kalau ini belum tahu, terus gimana jadinya? Ya. Oke, Saudari Lailatul Hasanah. Makanya tolong perhatikan dengan baik kuliah ini. Yang memperhatikan belum tentu tahu, apalagi yang tidak memperhatikan. Makanya saya random, saya gerakkan, saya random, saya tanya. Itu dalam rangka untuk mengecek. Gitu. Ini kuliah di kelas saja, saya tuntun di papan tulis itu saja sulit diikuti. Apalagi dengan ini, makanya tolong perhatikan dengan baik. Ini sama dengan mata kuliah ini, mata kuliah apa? Statmat gitu kan, ribet memberi kuliah seperti ini. Ayo tadi saudari siapa tadi? Lain langsung siapa? Lailatul Hasanah saya, Pak. Ya, berpangkat penuh atau tidak? Tidak, soalnya tidak berpangkat penuh. Kenapa berpangkat tidak penuh? Karena itu lajur-lajurnya nggak bebas linear sepertinya, Pak. Lajur-lajurnya tidak bebas linear. Barisnya juga bebas linear? Barisnya, iya. Bebas linear barisnya? Oh, enggak sebenarnya. Enggak. Yaitu baris 1 merupakan kombinasi linear dari 3 baris lainnya. Kolom 1 merupakan kombinasi linear dari 3 kolom lainnya. Tambahkan itu kolom 1, tambah kolom 2, tambah kolom 3 itu sama dengan kolom 1. Ya. Baris 1 tambah baris 2 tambah baris 3 tambah baris 4 sama dengan baris 1. Makanya pangkatnya selalu tidak penuh. Oleh karena itu model seperti ini, model analisis varian ini disebut dengan model berpangkat tidak penuh. Model analisis varian ini itu disebut dengan model berpangkat tidak penuh. Karena ini sehingga apa? Nanti beta duganya kembali ke sini. Nanti beta duganya
Tidak bisa dicari beta juga topi, tapi yang bisa dicari beta topi bengkok. Ya, bukan bengkok, tapi betanya beta topinya tidak berupa min, tapi tidak berupa min satu, tapi mins. Nanti kebalikan umum. Ya nanti bersifat tidak unik, tidak pas. Ya. Jadi sudah saya sampaikan, kalau diringkas seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian dengan metode kuadrat kecil, kita dari persamaan yang ada, yaitu persamaan yang ada tadi kan seperti ini. Ini kan, seperti ini. Seperti ini. Terus kemudian dengan metode kuadrat kecil kita akan beroleh bahwa X transpos X beta sama dengan X transpos Y. Ya. Kemudian beta, diperhatikan, tadi sudah kita diskusikan, beta sama dengan X transpos min, bukan min 1. Ini bersifat tidak kas, sehingga kurang bermanfaat dilakukan pendudukan parameter. Makanya kalau kalian melakukan analisis varian, walaupun ada model, sangat jarang dilakukan pendudukan parameter. Atau bahkan kalau kalian belajar analisis varian di Racok, tidak pernah dibahas menduga parameter untuk pada menduga parameter mu berapa, alfa 1 berapa, alfa 2 berapa, dan seterusnya. Karena apa? Bersifat tidak khas, bersifat tidak unik. Ya. Itu saya mau sekali-sekali ambil untuk presensi. Bapak, maaf, saya Aulia mau tanya, boleh Pak? Oh, silahkan. Tadi yang bagian nyari pangkat X-nya itu, yang pangkat yang PCX itu dapat dari mana ya Pak? Saya bingung. Ini CX ini adalah ini apa itu? Ruang vektor X. Ya, ruang vektor X. Ya. Karena vektor berarti kan baris atau kolomnya pasti satu, ya enggak? Iya. Makanya pangkatnya selalu satu. Oh iya Pak, baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Aula ya. Sudah bisa dipahami ya? Sudah Pak. Oke. Dan ini pangkat dari X itu sehingga tidak berpangkat penuh. Dan juga X transpos X berpangkat tidak penuh. Konsekuensinya apa? Kita tidak bisa mencari kebalikan khusus. Kita mencari kebalikan umum. Apa akhirnya? Penduga dari beta ini bersifat tidak unik, tidak khas, sehingga kurang bermanfaat. Kalau di regresi kemarin kan ini selalu khas, selalu unik, ya enggak? Kenapa selalu khas, selalu unik? Ya, sudah ada di analisis regresi model berpangkat penuh kemarin, ini selalu khas, selalu unik. Kenapa? Ya, sudah ada analisis. Kelas kami tidak ada. Maaf saya tidak saya dengar. Maaf. Ahmad Zidan dengar suara tadi? Bisa bantu Kurang saya? jelas, Pak. Kurang jelas. Kalau gitu kamu jawab. Mengapa pada analisis regresi ini selalu khas, selalu unik, selalu dapat dicari X transpos X min 1. Kenapa? Kenapa? Tadi bahas panjang lebar. Karena X transpos X berpangkat penuh, Pak. Nah ya, kenapa kok X transpos X berpangkat penuh? Pertanyaannya itu, kenapa kok X transpos X berpangkat penuh sehingga bisa dicari matrik balikan khusus? Itu pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Silakan. Kalau enggak nanti nggak selesai kuliah nih. Ada yang bisa jawab?
Silakan. Ada? Loh, kalau nggak ada. Yuk, siapa yang mau jawab nih? Muhammad Syarif. Oke, Muhammad siapa? Muhammad Syarif. Oh, Muhammad Syarif. Yuk, Muhammad Syarif. Karena X saling ortogonal, Pak. Ya, kenapa kok saling ortogonal? Pertanyaannya itu. Ini kan model permukaan tidak penuh dari persamaan model klasifikasi atau satu arah seperti ini. Ya kan? Ini kemudian X transpos X berpangkat tidak penuh. Ya, tapi kalau di dalam analisis regresi, mengapa disebut model penuh? Karena X transpos X selalu berpangkat penuh. Pertanyaan saya, mengapa selalu berpangkat penuh di dalam analisis regresi atau model berpangkat penuh? Itu pertanyaannya. Terima kasih, Muhammad Syarif ya. Minimal sudah berpendapat, Pak. Ya. Kamelia Nabila. Iya Pak, sangat eksis itu karena hasil dari metode kuadrat terkecil itu selalu konsisten Pak, selalu mempunyai vektor hasil. Iya, tapi pertanyaannya kan bukan. Tapi kenapa kok selalu unik, selalu khas? Ya, ada yang bisa jawab, yang bisa membantu. Kalau enggak jalan-jalan, ini kuliahnya berarti enggak bisa diterima dengan baik berarti kuliah ini. Pak, saya Farhan izin berpendapat, Pak. Ya, makasih. Pak, menurut saya kenapa bisa unik karena X transpos X-nya itu matriks kebalikan khusus atau pangkatnya -1. Itu diperoleh dengan persamaan normal yang menggunakan MKT, Pak. Sepengetahuan saya seperti itu. Iya, gitu ya. Tapi kan belum menjawab. Belum bisa dijawab. Ini kan juga dengan MKT ini. Ini MKT. Dengan MKT ini ternyata tidak unik. Gitu. Terima kasih. Udah kita bahas berkali-kali itu. Panjang lebar saya bahas di kuliah sebelumnya. Tapi kemudian tidak nyantol juga ternyata. Helmi Susanto, silakan. Berpangkat penuh Pak, dengan lajur-lajurnya bebas. Pertanyaannya kenapa berpangkat penuh, kamu jawab berpangkat penuh. Gimana sih? Kenapa kok berpangkat penuh? Itu pertanyaannya. Karena lajur-lajurnya bebas ini. Itu definisi pangkat penuh. Oke, silakan yang mau berpendapat. Enggak jalan-jalan kuliah ini jadinya. Rafil Wardana Fauzi, silakan. Rafil Wardana Fauzi, ada? Iya Pak. Yuk. Jawab. Silakan dijawab. Berpangkat penuh karena materi kebalikan khusus, Pak. Loh, gimana tuh muter-muter? Sandi Asyiram, silakan. Silakan. Karena sistem persamaannya bersifat non-singular, Pak. Loh, itu kan definisi matrik berpangkat penuh sama dengan matrik non-singular. Siapa yang bisa bantu jawab? Silakan. Yang bisa mau menjawab. Raisa Pandu Waskita. Nggak bolak-balik. Kenapa non-singular? Itu pertanyaannya. Kalau ini non-singular
dilihat ini. Ya. Tapi di dalam regresi dengan MKT itu selalu simular. Kalau ini kan selalu simular. Model tidak penuh, makanya disebut model tidak penuh. Tapi di dalam analisis regresi ini selalu simular, selalu non simular, selalu berpenuh. Makanya disebut model berpenuh. Pada analisis varian, juga sama. Pertanyaannya, kenapa di dalam analisis regresi selalu berpenuh? Selalu non simular ini. Jawab. Siapa? Yuk. Aulia, Pak. Ya, Aulia. Yuk. Menurut saya karena persamaannya dia persamaan konsisten yang diregresi. Pertanyaan ini ya konsisten juga. Konsisten itu kan ada dua jenis kan? Konsisten, vektor jawabnya ada unik, ada yang tidak unik. Ini konsisten tapi tidak unik, tidak khas. Pertanyaannya adalah konsisten dan unik dan khas. Tadi ingat saya ada dua suara. Ada satu lagi, terima kasih ya. Tadi siapa? Sudah ada siapa? Terima kasih ya. Ya Pak. Satu lagi siapa? Tadi mau menjawab. Siapa? Saya Henita ingin mencoba menjawab Pak untuk Henita ya. Iya Pak. Ya. Metode kuadrat terkecil itu mengubah sistem persamaan linear yang belum tentu konsisten menjadi sistem persamaan normal yang dijamin konsisten Pak. Ya, selalu mendapatkan ini share screen saya belum tampak. Oke, sudah tampak lagi ya. Mohon maaf, jaringan saya baru terputus. Ya. Tadi siapa? Ya, saya ini Pak. Ya, saya ulangi kembali tadi Pak ya jawabannya. Metode kuadrat terkecil mengubah sistem persamaan linear yang belum tentu konsisten itu menjadi sistem persamaan normal yang dijamin konsisten, Pak. Sehingga? Menjadikan sistem persamaan normal yang dijamin konsisten, Pak. Terus sehingga? Sehingga beta duganya dapat dicari vektor jawab. Iya, Pak. Tapi kan bisa unik, bisa tidak unik, bisa khas dan bisa tidak khas. Pertanyaannya adalah kenapa di dalam regresi selalu khas? Masih ada satu lagi. Itu. Ada nggak ketemu? Siapa? Yuk, makasih. Yuk, siapa? Leoni, Bapak. Ayo, Leoni. Karena di dalam regresi ada asumsi tidak multilinearitas, Pak. Lah, ya regresi itu sudah di Leoni, terima kasih ya. Kenapa kalian saya paksa untuk berpikir? Karena kalian, kalau saya paksa untuk berpikir itu nanti kalian akan ingat. Kalau tiba-tiba saya beritahu ya seperti kuliah yang lalu, nggak ingat-ingat. Di dalam analisis regresi sudah diberi apa? Diberi pakar dulu, yaitu ada asumsi antar variabel X dijamin saling tidak multikol, sehingga X transpose X juga selalu akan merupakan matrik yang apa? Non singular. Itu. Ya, terima kasih ya. Dengan jawabanmu itu teman-temanmu nanti harapan saya pada ingat semua yang memperhatikan, karena seperti ini saya juga tidak bisa meng-cover. Ya. Kalau di dalam kelas kan bisa saya cover gitu ya. Kalau ini kan enggak, saya nggak bisa meng-cover. Kalian ada di masing-masing, ada yang guru, ada yang sambil apa ya saya nggak tahu. Jadi mata kuliah khusus tolong serius, gitu. Karena mata kuliah juga serius isinya. Seperti StatMat, linear model, ini jangan main-main kuliahnya.
nggak ketemu kalian nanti. Sehingga penyelesaiannya seperti apa? Nah, penyelesaiannya yang diduga bukan parameternya, tapi yang diduga adalah persamaannya atau modelnya. Ya. Yang diduga adalah persamaannya atau modelnya. Ya. Sehingga yang diduga ya, YIJ juga sama dengan ini adalah apa ini? Rata-rata umum ya ada. Ini adalah rata-rata dari setiap perlakuan dikurangi rata-rata umum. Dan sehingga kalau ini dijumlahkan, itu maka YIJ sama dengan Y sama dengan Y, penduga dari YIJ sama dengan rata-rata setiap perlakuan. Ya. Rata-rata setiap perlakuan. Ini saya perpendek. Pertanyaannya, bias atau tidak? Gitu. Kita cek ini. Kita cari ini. Nilai harapan dari Y ini sama dengan berapa? Nanti ada harapan dari Y setelah ini, bahwa Y rata-rata Y adalah penjumlahannya seperti ini. Kalau di rata-rata akan seperti ini, perhatikan ada asumsi ini. Sehingga kalau ini dicari nilai harapannya, maka nilai harapan dari Y rata-rata sama dengan ini kan 0, karena ini dijumlah nilai harapannya 0. Ya enggak? Dan demikian, maka nilai harapan dari YIJ sama dengan mu plus alpha I. Kita perhatikan. Ini berasal dari YIJ sama mu plus apa ini? Plus alpha I plus IJ dengan asumsi ini tadi. Kondisi normal ini tadi. Kemudian nilai harapan YIJ berapa? Nilai harapan YIJ ini berapa? Gitu. Nilai harapan YIJ sama dengan mu plus alpha I. Ya. Kalau ini dicari nilai harapannya, maka akan didapatkan mu plus alpha I karena nilai harapan EIJ epsilon IJ sama dengan 0 normal ini. Sehingga nilai harapan dari Y rata-rata I itu sama dengan YIJ. Jadi nilai harapan ini sama dengan nilai harapan ini sama dengan mu plus alpha I sama dengan mu plus alpha I. Dengan kata lain, mu plus alpha I kan nilai harapan YIJ ya. Makanya nilai harapan YI rata-rata YI itu sama dengan YIJ. Mengingat nilai harapan penduga YIJ sama dengan nilai harapan Y rata-rata I, ya, maka diperoleh nilai harapan penduga YIJ sama dengan nilai harapan sama dengan YIJ itu sendiri, yang kemudian disebut bahwa terjadi tidak bias, ya, tidak bias. Sehingga di dalam analisis seragam itu jarang orang berkonsentrasi melakukan pendugaan parameter seperti ini. Jarang. Karena apa? Ini tidak sekedar bias. Bahkan penduganya lebih dari satu. Yaitu penduganya banyak, tidak khas. Sehingga apa? Yang tidak bias justru adalah penduga dari, yang tidak bias adalah penduga dari persamaan atau modelnya tadi. Dengan demikian nanti analisis varian, tapi selalu diarahkan pada pengujian itu, jadi tidak mengarah ke pendugaan parameter sini, tapi diarahkan pada pengujian hipotesis melalui pemecahan atau dekomposisi jumlah kuadrat. Ini harusnya kurungnya di sini. Pemecahan atau dekomposisi jumlah kuadrat. Makanya kalian kalau mempunyai model klasifikasi satu arah atau dua arah di analisis varian, itu biasanya tidak melakukan pendugaan parameter. Ya enggak? Langsung membuat analisis varian, kemudian menghitung jumlah kuadrat. Ya enggak? Jumlah kuadrat. Itu secara matematis alasannya seperti ini. Harusnya karena ini model, bisa dicari penduga dari parameternya. Kalau bisa dicari penduga parameternya adalah khas, itu akan sangat bermanfaat. Tapi karena tidak khas, sehingga yang dicari adalah tadi itu sasarannya melakukan analisis seragam, ya. Tidak melakukan pendugaan parameter melalui pemecahan atau dekomposisi jumlah kuadrat.
pemancahan atau dekomposisi komponen jumlah kuadrat. Ya, ini kalau Y IJ sama dengan Y juga IJ plus epsilon, maka Y sama dengan ini dibuat dalam pencatatan matrik. Maka kalau ini dikuadratkan akan menjadi seperti ini. Ya, kalau dikuadratkan akan menjadi seperti ini. Dan yang ini merupakan jumlah kuadrat total, ini merupakan jumlah kuadrat model, ini merupakan jumlah kuadrat sisa. Berarti jumlah kuadrat total kita dekomposisi, kita pecah menjadi dua, yaitu jumlah kuadrat model ditambah jumlah kuadrat sisa. Makanya kalian kalau ada klasifikasi satu arah atau dua arah analisis varian, itu tiba-tiba kalian menuju ke sini, gitu ya. Menuju ke sini. Ya. Nah, misal A merupakan matrik A merupakan linear dari lajur-lajur X. Jadi A kombinasi linear dari lajur X. Ini pembobotnya adalah T. Pembobotnya adalah T. Ya. Maka perhatikan dengan baik ini. P X min PA. Kalian masih ingat P ya? Masih ingat P? P itu matrik apa? PX itu matrik apa? Masih ingat? Idempoten, Pak. Ya, idempoten. Tapi disebut matrik apa dulu? Jangan sifatnya. Matrik apa? Ortonormal. Ortonormal itu kan sudah sifatnya. Disebut matrik apa dulu? Sebutan matriknya dulu. Matrik apa? Operator proyeksi ortogonal. Ya enggak? Proyeksi ortogonal. Masih ingat kan rumusnya seperti ini kan? Maka kalau A merupakan kombinasi linear dari E, ya, maka PX min PA itu sama dengan seperti ini. Ya. Kemudian dalam ini PX min PA bersifat simetrik. PX min PA bersifat simetrik. Yang kedua, dia juga bersifat idempoten seperti PA sendiri atau PX sendiri. Yang ketiga, kalau dikalikan dengan A akan sama dengan 0. Berarti PX min PA itu adalah ortogonal terhadap A. Ortogonal terhadap A. Oke. Nah, kemudian ini kita otak-atik matematis ini. Ini ada matrik identitas, ya. Ditambah dan dikurangi dengan PX. Matrik identitas ditambah PX dikurangi PX. Ya. Pada I ditambah PX dan dikurangi PX. Sehingga ini sebenarnya sama saja kan ini. Ini kalau ditambahkan kan sama dengan I juga kan. Ya enggak? Sebenarnya nggak mengubah apa-apa. Kemudian ada lagi ini. Ditulis dengan cara lain. Ini ditulis dengan PX ortogonal. Ini harusnya ditulis dengan PX ortogonal. Ini harusnya X ini, bukan I ini. Ini harusnya masih X, bukan I. Perhatikan, ini harusnya X, bukan I. Ini X, bukan I. Bukan 1, tapi ini X. Ya. Tolong diperhatikan, diperbaiki. Ini karena saya sedang typing pertama kali, jadi agak banyak yang kurang pas. Kemudian, ini perhatikan ini ada main-main lagi ini. Pada ini, I matrik identitas sama dengan PX plus PX ortogonal. Pada PX ditambah PA dan dikurangi PA. Berarti kan ditambah PA dan dikurangi PA. Jadi kan sama saja, nggak merubah apa-apa. Ya enggak? Kembali sama dengan identitas ini. Kemudian, ini kemudian dikalikan dengan Y. Dikalikan dengan Y. Semuanya dikalikan dengan Y. Dikalikan dengan Y. Ini sekali lagi, ini bukan P1, tapi ini PX ini, seperti yang ini. PXY. Ya. Dikurangi dengan Y. Inilah sebenarnya merupakan dekomposisi ortogonal dari pengamatan Y. Pengamatan Y dipecah menjadi 3 komponen, yaitu PAY, PX min PA
Y, dan ini PX ortogonal Y. Perhatikan, ini silakan sudah ganti. Ini PX ortogonal, bukan P1. Ini salah ketik. Ya, salah ketik. Nah, kalau dikuadratkan, gitu, jadilah dekomposisi jumlah kuadrat ortogonal. Jadi kalau ini dikuadratkan, jadilah ini jumlah kuadrat total. Ya, ini ada jumlah kuadrat PA, ada jumlah kuadrat, ternyata jumlah kuadrat itu dekomposisi dipecah menjadi 3. Yang mana di antara 3 unsur ini bersifat saling bebas, makanya disebut dengan ortogonal. Gitu ya. Tuh. Dan nanti akan kita lanjutkan bagaimana kemudian ini nanti dibawa ke analisis varian. Kira-kira kuliah kali ini sampai itu. Ada yang ditanyakan, silahkan. Saya sambil mau print screen untuk apa? Untuk ternyata print screen-nya nggak menarik di situ. Ini saja yang saya print screen. Oh, yang ini belum full. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, ini saya print screen.